Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Cafe Terrace. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan permasalahan Shiriho yang menjadi orang yang terpenting di pondok pantai milik si Hayato. Karena itu orang selalu bersemangat ketika sedang bekerja sampai dia tidak mementingkan keadaannya sendiri. Di sana saat itu dia pingsan sebelumnya. Nah, dia dapat perhatian lebih dari si Hayato, namun dia selalu dibuat cemburu sama Hayato ketika dia mau berterima kasih. Setelah itu karena Hayato melihat Shiriho terus bekerja, dia menyuruhnya buat istirahat terlebih dahulu. Berbarengan dengan adanya wartawan yang mau mewawancarai Shiriho, yang bikin kafe itu rame tanpa diduga. Itu wartawan tahu Shiriho yang dulunya pernah syuting bareng. Sebab Riho dulunya seorang artis. Hal itu malah membuatnya kagak suka karena dia pindah ke situ biar kagak ada yang mengetahuinya. Karena udah begini jadinya dia kebongkar latar belakang dia. Kalau keluarga Riho berpisah gara-gara pekerjaan tersebut. Sampai situ Hayato juga ujungnya yang harus ngomong dari hati ke hati. Kini animenya dilanjutkan kembali. Sore hari datanglah seseorang sepertinya si Oka. Dia main ke pondok pantai padahal hari itu udah mau tutup. Si Kiku juga merasa aneh sama si Oka ini. Nah, si Ami tiba-tiba mau memperlihatkan kacamata barunya kepada si Oka. Namun tiba-tiba saja si Oka ini kasar menyuruhnya serius buat bekerja. Hasilnya Ami menangis dan pergi dari tempat tersebut. Riho mempertanyakan kenapa si Oka seperti itu sama si Ami. Dia kagak ngerti. Di situ Hayato menyadari kalau orang itu bukanlah si Oka. Ami pulang ke kafe utama dan memeluk si Oka. Si Oka bilang apakah si Ami ini dimarahin sama si Hayato. Ketika bilang sama si Oka, dia terkejut kalau yang dia peluk adalah si Oka sendiri. Berbarengan dengan orang tadi datang ke kafe tersebut. Yang bikin Ami makin pusing lagi. Ini orang berdua kagak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu orang berdua kembar. Dia adalah Kika. Setelah itu Kika menunggu di kafe tersebut sampai kafe itu tutup. Dia mau ngomong sesuatu kepada si Oka. Kiku yang lagi lihat diam-diam menanyakan keberadaan si Ami sekarang. Dia sekarang pingsan di kamar gara-gara melihat si Oka ada dua. Setelah semuanya beres, semua orang dikumpulkan sama si Kika. Entah mau apa dia ngumpulin semua orang. Teman-temannya kagak percaya Oka mempunyai kembaran seperti itu. Langsung saja ke intinya. Kalau bahwasannya si Kika ini adalah adiknya si Oka. Dia udah kuliah di Universitas Tokyo. Dia merasa aneh kakaknya tinggal dan bekerja di sana. Dia kira Oka tinggal di perusahaan gitu kan. Taunya tinggal bersama satu laki dan 4 cewek lainnya. Untungnya kagak ada berita aneh tentang keluarga itu. Karena terlalu barbar, laki 1 versus 5 perempuan. Tinggal satu atap ya kan. Di sana si Kika bisa menebak sifat keempat cewek tersebut. Dari mulai Riho yang jago caper dan juga Sundere. Tentunya terus Akane yang kelihatan mukanya seram. Dan pernah dianggap bekerja yang kagak bener. Ada Ami yang gampang disuruh-suruh. Dan Kiku, orang polos seorang penengah yang diam-diam. Dia yang paling bejat. Lantas dia kagak terima digituin. Padahal aslinya emang bener kayak gitu. Ampe Ami mau keceplosan, untung ada Riho. Terus ada seseorang yang diam-diam menyukai orang seperti si Hayato. Oka memarahi adiknya seperti itu. Tapi kata adiknya kan mereka kembar, otomatis pemikiran mereka berdua itu sama. Si Hayato mau ke intinya saja. Si Kika ngumpulin mereka mau ngomong apaan. Tapi dia kagak memberitahu alasannya, tiba-tiba ngegas kagak jelas. Kika menjelek-jelekan kafe milik si Hayato. Dia katanya terlahir dari keluarga yang bersekolah di Universitas Tokyo. Jadi kagak level kerja di kafe kayak begini. Ditambah itu orang ngata-ngatain para pekerjanya juga anjir, berani banget. Alhasil si Oka ambil tindakan. Dia menampar adiknya tersebut karena udah menghina kafe yang sudah dianggap sebagai keluarganya itu. Lalu dia pun pergi dari tempat tersebut. Dia meminta maaf karena adiknya sudah bilang kayak begitu.
Mereka kagak masalah akan hal itu. Namun si Ami ini keceplosan kalau dia merasa takut ketika dimarahin sama si Kika. Otomatis si Oka merasa bersalah banget. Keesokan harinya ketika sedang bekerja si Oka nampak banyak bengong. Ampe dibilang kayak ikan mati sama si Riho matanya. Sampai-sampai karena kagak fokus dia menabrak pelanggan. Sehingga semua gelasnya pun pada pecah. Kiku yang bakalan membersihkannya. Kiku mengira Oka begitu gara-gara omongan si Ami semalam. Di situ ada Kika yang menyamar dan mendengar kalau kakaknya begitu gara-gara si Ami. Dia gerak cepat mau mencari si Ami ini. Hayato melihat ada Kika di sana, namun di tengah jalan dia bertemu dengan berandalan waktu itu. Mereka kira dia itu adalah si Oka, auto pada ketakutan seperti itu. Selepas sampai di kafe utama dia mengingat perkataan si Oka. Mau kerja di tempat itu. Pas dia mau masuk di sana Ami merasa kagak semangat. Karena membuat si Oka dari tadi murung terus. Akane mengatakan kalau si Ami ini merasa bersalah dia harus meminta maaf dengan baik. Soalnya tahu sendiri dia suka bercanda orangnya. Kika yang mau barbar kagak jadi. Ketika mau pergi dia mengingat perkataan si Oka. Kalau kue keju labu di kafe itu sangat enak. Dia ingin si Kika mencobanya. Dia mau mencoba tuh dengan menggunakan penyamarannya. Biar kagak ketahuan ya kan. Namun pas masuk dia melihat si Ami menggunakan topeng kocak seperti itu. Lantas si Kika kagak bisa menahan tawa lagi. Tapi Akane justru menegurnya karena Ami kagak menuruti kata si Hayato. Untuk membuka topeng ketika ada pelanggannya datang. Malam harinya si Oka masih saja melamun seperti itu ketika lagi mandi lama banget. Ampe Riho aja khawatir sama si Oka. Dikira orang itu mati ya kan. Ngambang di air, taunya lagi bengong jir. Sesudah mandi dia ke kamar. Dan kembali memikirkan adiknya yang dulu pernah akrab. Namun setelah lulus SMA justru mereka kurang akur. Yang mana si Oka memilih jalannya sendiri pengen jadi seorang desainer. Padahal tahu sendiri keluarga Oka itu semua alumni Universitas Tokyo. Jadi pengennya Oka kuliah di sana juga. Nah cuma si Kika yang mau dan meneruskan kuliah di Universitas Tokyo macam keluarganya. Tak lama ada Hayato masuk ke kamarnya lantas dia panik dong kagak pakai bawahan. Padahal dari tadi Hayato udah mengetuk pintu. Dia mau memberitahu sesuatu kepada si Oka kalau adiknya tadi ada ke pondok pantai. Menggunakan penyamaran yang aneh. Hayato beranggapan kalau adiknya Oka ini sebenarnya mau meminta maaf kepada si Oka. Tujuan Kika ke situ pun sebenarnya khawatir sama si Oka. Takutnya dia tinggal sama orang-orang kagak bener. Ditanya tujuan pun si Kika belum memberitahunya sama sekali. Tapi Oka merasa kagak mungkin gitu kan. Hayato mengira si Oka ini punya kembaran, tapi tidak bisa memahami satu sama lain. Ternyata Oka sangat lemot, jadinya Hayato menyuruhnya buat libur saja besok. Dan menyuruh buat mengobrol sama adiknya. Dia kagak mau gelasnya pada pecah lagi. Keesokan harinya Oka meminta maaf karena dia harus libur kerja ketika lagi rame kafenya. Teman-temannya kagak keberatan akan hal itu, yang penting Oka dan adiknya bisa cepat berbaikan. Di situ si Ami meminta maaf karena omongan tempo hari udah nyakitin si Oka. Padahal dia sendiri kagak masalah sama omongannya tersebut. Pas dia keluar kebetulan ada adiknya yang mau menemuinya juga. Langsung saja pada ngobrol dah pas banget. Mereka bertemu ya kan. Oka mau ngomong sesuatu kepada si Kika ini. Kalau dia meminta maaf karena kagak peka sama adiknya yang datang ke situ. Dia juga disadarin sama si Hayato. Nah dimulai dari situ adiknya mengeluarkan kekhawatirannya kepada kakaknya itu. Dia datang jauh-jauh ke situ cuma mau melihat kakaknya doang. Sekarang pas nyampe Kika udah macam orang jahat dipandangnya. Dia juga agak cemburu ketika tahu kalau baju med dan juga baju pondok pantai itu buatannya. Karena mereka kembar, mereka berdua pasti memiliki selera fashion yang sama. Kata si Kika, dia sebagai adiknya merasa kagak adil. Dia kagak dibuatin baju imut juga. Oka meminta maaf kepada adiknya, apalagi kemarin dia udah menamparnya seperti itu. Lalu dia juga janji bakalan membuat baju imut buat adiknya.
Lantas dia auto nangis udah ngomong-ngomong kayak gitu. Sesudah ngobrol empat mata, Oka menyuruh Kika untuk meminta maaf kepada teman-teman si Oka yang telah dia jelek-jelekin. Kika agak sedikit malu ketika Oka mau masuk, entah apa yang terjadi. Si Hayato dibarbarin sama 3 cewek kayak begitu. Kayaknya Kiku mabuk lagi ini mah sampai kayak begitu. Karena kagak enak. Jadi Oka kagak jadi mempertemukan adiknya dengan yang lainnya. Tak lama Akane memanggilnya. Dia senang Oka dan Kika bisa akur lagi. Dia menawarkan untuk makan kue labu keju kesukaan si Oka. Tentu Kika mau. Dia dari awal pengen mencobanya. Oka merasa terbantu sama si Akane. Kalau sampai si Kika tahu si Hayato dan lain-lain lagi gitu, bisa ambyar, dah bahaya banget. Alhasil mereka makan di kafe. Kelihatan Kika senang banget bisa mencicipi kue tersebut. Malam harinya pas Hayato lagi main laptop, dia kaget ada yang menendang pintunya. Ternyata itu si Oka. Dia ke situ mau berterima kasih karena berkat si Hayato, dia bisa berbaikan sama si Kika. Tapi ada yang mengganjal dalam pikirannya. Kika merasa si Hayato ini keren, karena dia bisa menebak kalau Kika bukanlah si Oka. Pas pertama kali dia bertemu, Oka penasaran gitu kan, kenapa bisa membedakan. Padahal emak sama bapaknya aja sering ketuker. Kata Hayato, dia melihatnya dari cara pakai tas yang mana Kika pakai bahu kiri sedangkan si Oka kanan. Semua diperjelas ketika si Kika memperlihatkan sifat yang tidak seperti biasa kepada si Ami. Jadi udah tahu kalau itu bukan Oka. Apalagi katanya Oka suka kentut di dalam air, lalu kabur. Tentu dia marah digituin. Hayato tahu kalau Oka kagak bakalan ngomong kayak begitu kepada orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Soalnya dari semua yang tinggal di situ cuma Oka lah yang paling peduli. Dia auto seneng digituin. Dia memuji si Hayato juga di sana yang mempunyai sifat kesabaran ketika si Kika menjatuhkan bisnisnya. Nah, dia baru ingat kalau si Kika udah menjelek-jelekan latar belakang si Hayato. Padahal dia juga adalah mahasiswa dari Universitas Tokyo. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.